Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik Jampitsus menemukan cukup bukti melalui penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pihak pada Selasa, 23 Oktober 2024. 4 tersangka yang ditetapkan terdiri dari 3 hakim berinisial ED, M, dan HH, serta seorang pengacara berinisial LR. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Kohar, menyatakan bahwa penetapan ini didasarkan pada bukti kuat terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi. Keempat tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan. Ketiga hakim disangkakan melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk Pasal 5 ayat 2 Jungto Pasal 6 ayat 2 serta Pasal 12 huruf C Jungto Pasal 12B Jungto Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Sementara itu, pengacara LR diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 Jungto Pasal 6 ayat 1 huruf A dalam undang-undang yang sama. LR kini ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim. Kasus ini bermula dari dugaan ketidakberesan dalam putusan yang membebaskan Ronald Tanur dari tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Kejaksaan Agung menemukan indikasi kuat adanya praktik suap dalam penetapan putusan bebas tersebut, di mana para hakim diduga menerima suap dari LR. Penggeledahan dilakukan di 6 lokasi, yaitu di Surabaya, Jakarta, dan Semarang, yang menghasilkan sejumlah bukti berupa uang tunai dalam berbagai mata uang dan barang elektronik. Di kediaman LR di Surabaya, penyidik menemukan uang sebesar 1,19 miliar rupiah, serta uang asing berupa $454.700 Amerika dan $717.043 Singapura, beserta catatan transaksi keuangan yang diduga terkait dengan aliran dana suap. Selain itu, di apartemen milik LR di kawasan Menteng, Jakarta, ditemukan uang tunai setara 2,126 miliar rupiah dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Bukti lain yang ditemukan meliputi dokumen terkait penukaran uang asing dan catatan pemberian uang kepada beberapa pihak. Di apartemen yang ditempati ED, di Surabaya, ditemukan uang tunai 97,5 juta rupiah, $32.000 Singapura, 35.992,25 ringgit Malaysia, serta beberapa barang bukti elektronik. Di rumah Ed di Semarang, penyidik juga menemukan $6.000 Amerika, $300.000 Singapura, dan sejumlah barang elektronik. Di apartemen HH di Surabaya, penyidik menemukan uang sebesar 104 juta rupiah, $2.200 Amerika, $9.100 Singapura, dan 100.000 yen Jepang, beserta barang elektronik. Sementara itu, di apartemen M di Surabaya, ditemukan uang 21,4 juta rupiah, $2.000 Amerika, $32.000 Singapura, dan barang bukti elektronik lainnya. Kejagung juga mengonfirmasi bahwa 3 hakim yang menangani kasus Ronald Tanur telah ditangkap terkait dugaan suap dalam vonis bebas tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febri Adriansyah, pada Rabu, 23 Oktober 2024, menyatakan bahwa kasus ini tengah dalam proses pendalaman untuk mengecek apakah ada keterlibatan pihak lain, termasuk keluarga Ronald Tanur. Hal ini menjadi perhatian karena ayah Ronald, Edward Tanur, adalah anggota DPR yang sedang nonaktif. Menurut Abdul Kohar, jika ditemukan bukti bahwa uang tersebut berasal dari Ronald Tanur atau keluarganya, status tersangka dapat dikenakan kepada mereka. Demikianlah akhir laporan dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.